Oke, kali ini kita akan membahas 3 soal tentang besaran dan satuan ya. Jadi soal pertama itu besaran yang memiliki dimensi sama dengan momentum. Berarti kita harus mengetahui persamaan dari momentum itu dulu. Momentum itu persamaannya P sama dengan M dikali V, kecepatan ya, massa dikali kecepatan. Ini massanya berarti kilogram, kecepatan itu memiliki satuan meter per sekon. Nah, kemudian di sini kita bisa tuliskan kilogram itu dalam dimensi, maka ini adalah M. Itu ya, ini M. Meter itu L berarti, kemudian T itu berarti T karena di bawah -1 gitu. Nah, kita akan lihat apa yang sama dengan ini. Nah, apa yang sama dengan ini kita bisa tebak sebenarnya dari dari persamaannya. Jadi saya akan tebak langsung impuls. Impuls memiliki persamaan F gaya dikali dengan perubahan waktu. Jadi di sini F-nya itu punya satuan kilogram meter per sekon kuadrat, kemudian dikali dengan perubahan waktu itu maka satuannya sekon. Nah, di sini kita bisa tuliskan ulang menjadi kilogram meter sekon per sekon pangkat 2. Ini bisa kita coret, ini tinggal 1 demikian rupa sehingga satuannya tinggal kilogram meter per sekon, atau jika kita tuliskan dalam bentuk dimensi itu M L T-1. Sedemikian rupa sehingga dimensi dari impuls itu sama dengan dimensi dari momentum. Tuh. Nah, silahkan kalian cari apalagi yang selain impuls yang memiliki dimensi sama dengan momentum. Jadi itu tugas kalian. Nah, kemudian yang kedua soalnya adalah coba kita, kalau seumpamanya kita ketahui terlebih dahulu umpamanya dimensinya itu M L-1 T pangkat -2. Nah, pertanyaannya ini dimensi dari besaran apa? Nah, ini dimensi dari besaran apa? Nah, untuk menjawab dimensi ini dari besaran apa, maka yang kita harus lakukan adalah pertama itu mencari besaran pokok dari ini atau satuan dari MLT-1 itu apa? ML-1 T-2 ini kilogram, ini meter -1, ini detik -2, atau kita bisa tuliskan ini sama dengan kilogram per meter sekon kuadrat itu. Ini satuannya. Nah, dari satuan itu maka kemudian kita dapat mengira-ngira apa sih sebenarnya yang cocok dengan dimensi ini atau satuan ini. Maka kita bisa dapatkan sebuah persamaan. Kita tahu bahwa P itu suatu tekanan
didefinisikan sebagai gaya per satu satuan luas. Nah, ini kita bisa tuliskan gaya itu adalah memiliki satuan kilogram meter per sekon kuadrat dibagi dengan luasan, berarti meter kuadrat. Ini kita bisa tuliskan ulang, kilogram meter per meter kuadrat sekon kuadrat. Ini kita bisa coret, ini tinggal satu. Maka satuan dari tekanan itu kilogram per meter sekon kuadrat. Nah, ternyata kita dapati satuan yang sama. Nah, karena satuannya sama, maka dimensinya juga sama. Maka P atau tekanan itu memiliki dimensi M L-1 T pangkat min 2. Oke. Nah, itu ya cara mencarinya. Berarti ketika diketahui dimensinya, maka kita harus mencari dulu dari dimensi itu, kita turunkan menjadi satuannya apa yang diwakili oleh dimensi itu. Kemudian dari satuan itu kita bisa tebak itu kira-kira persamaan apa. Nah, kemudian setelah kita tebak kira-kira persamaan apa, kita uraikan. Nah, kalau semuanya kita dapat satuannya, maka jika satuannya sama, maka dimensinya juga sama, dan berarti dimensi tersebut mewakili besaran tersebut. Nah, dalam hal ini di sini ML-1 T min 2 itu mewakili besaran tekanan atau P sama dengan F per A. Nah, yang ketiga, soal nomor 3 itu kita coba bahas tentang, kita tahu tetapan Planck ya, tetapan Planck itu sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34. Itu tetapan Planck. Nah, kemudian dari tetapan Planck itu, ini Joule sekon ya, Joule sekon. Nah, dari tetapan Planck itu kira-kira dimensinya apa? Gitu. Jadi pertanyaannya dimensi dari tetapan Planck. Dimensi dari tetapan Planck. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pertama kita harus tahu tetapan atau konstanta Planck. Jadi tetapan atau konstanta ya, konstanta Planck itu disimbolkan dengan huruf H kecil yang seperti itu. Maka kita bisa tuliskan H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Joule sekon. Nah, Joule itu sendiri kita tahu sama dengan kalau kita jadikan satuan yang lebih rinci itu kilogram meter per sekon kuadrat. Oleh karena itu H yang nilainya 6,6 kali 10 min 34 Joule sekon itu kita dapat tuliskan menjadi Joule sekon sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat dikali itu dengan sekon. Ini kita coret. Nah, ini sisa 1. Maka hasilnya adalah kilogram meter per sekon. Atau kalau semuanya kita tuliskan dalam bentuk dimensi, maka H sama dengan M L T min 1. Nah, ini dimensinya. Dimensi dari tetapan Planck. Oke, hari ini saya pikir cukup sampai di sini. Jadi yang pertama itu kita melatih tentang masalah
mencari besaran yang sama dengan dimensi besaran yang lain. Yang kedua itu mencari besaran dari dimensi yang sudah diketahui. Terus yang kemudian yang terakhir, yang nomor 3 itu mencari sebuah dimensi dari sebuah besaran, atau dalam hal ini adalah tetapan Planck. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih, bye.